Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Akbar. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit kerja saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung. Sebagai bagian dari aparatur sipil negara atau ASN, dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, namun juga harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan akronim berakhlak. Nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Merupakan landasan moral dan etika yang menjadi pedoman perilaku ASN dalam melayani masyarakat. Dalam konteks kerja pegawai Basarnas yang sangat dinamis, penuh risiko, dan berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa manusia, penerapan nilai-nilai ini sangat penting dan relevan. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan mengarahkan pegawai Basarnas untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam tugasnya. Pegawai Basarnas seringkali diharapkan pada situasi kritis seperti kecelakaan laut, kebakaran gunung, atau bencana alam lainnya. Contohnya adalah ketika menerima laporan kecelakaan kapal tenggelam, tim SAR segera bergerak ke lokasi meskipun kondisi cuaca buruk. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk menunda atau berdebat tentang prosedur administratif, karena yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa. Pegawai juga dituntut untuk memberikan informasi yang jujur, menenangkan keluarga korban, dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Yang kedua, akuntabel. Nilai akuntabel mencerminkan tanggung jawab dan integritas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Di Basarnas sendiri, akuntabilitas terlihat dalam pelaporan kegiatan operasi SAR, pengelolaan logistik, serta penggunaan anggaran operasional yang harus disampaikan secara transparan dan tepat waktu. Sebagai contoh, kita ambil setelah pelaksanaan operasi pencarian, seorang pegawai harus menyusun laporan lengkap yang berisi kronologi kejadian, jumlah personel, alat yang digunakan, kendala di lapangan, hingga hasil akhir dari operasi tersebut. Laporan ini bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi dasar evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik dan lembaga pengawas. Yang ketiga, kompeten. Nilai kompeten mendorong setiap pegawai untuk selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian di bidangnya. Dalam lingkup Basarnas, kompetensi teknis menjadi kebutuhan mutlak karena menyangkut keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, seorang rescuer misalnya harus mampu menggunakan teknologi seperti sonar bawah air, GPS navigasi, drone pencari, hingga komunikasi radio frekuensi tinggi. Ketika menghadapi kondisi ekstrim seperti banjir atau gempa bumi, hanya pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan tinggi yang dapat menjalankan misi dengan aman dan efektif. Yang keempat, harmonis. Nilai harmonis mengajak pegawai untuk membangun hubungan kerja yang sehat dan saling menghargai. Lingkungan kerja di Basarnas sangat mengandalkan kompakan tim, karena keberhasilan operasi SAR sangat tergantung pada kerjasama antar individu. Contohnya saat bertugas di Papua atau daerah adat lainnya, pegawai perlu bekerja sama dengan tokoh adat, relawan lokal, dan masyarakat setempat. Pendekatan humanis dan toleran menjadi kunci harmonisasi yang menunjang keberhasilan misi. Yang kelima, loyal. Nilai loyal mencerminkan komitmen pegawai terhadap tugas dan institusi. Di Basarnas, loyalitas terlihat dari kesediaan pegawai untuk siaga selama 24 jam. Bahkan pada hari libur nasional, ketika bencana atau kondisi darurat terjadi. Nah, sebagai contoh, konkret loyalitas adalah saat terjadi bencana besar seperti gempa di Palu atau erupsi gunung Semeru. Pegawai Basarnas tetap melaksanakan tugas meski berhadapan dengan risiko tinggi dan fasilitas terbatas. Mereka hadir bukan karena perintah, tapi karena rasa tanggung jawab dan loyalitas pada misi kemanusiaan. Yang keenam, adaptif. Nilai adaptif sangat penting mengingat kondisi di lapangan seringkali tidak dapat diprediksi. Cuaca ekstrim, kerusakan peralatan, atau perubahan lokasi kejadian memaksa pegawai untuk cepat menyesuaikan diri dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketujuh, kolaboratif.
Nilai kolaboratif menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan. Operasi SAR tidak dapat dilakukan oleh Basarnas sendiri, dibutuhkan kerjasama dengan TNI, Polri, BPBD, PMI, relawan, pemerintah daerah, dan bahkan masyarakat lokal. Pegawai Basarnas yang kolaboratif aktif membangun komunikasi, mengordinasikan peran, serta menyatukan kekuatan dalam menghadapi bencana. Tidak jarang keberhasilan misi ditentukan oleh seberapa baik koordinasi antar instansi berlangsung. Sebagai contoh, saat evakuasi korban kecelakaan pesawat, pegawai Basarnas harus berkoordinasi dengan maskapai, otoritas penerbangan, Kementerian Perhubungan, dan pihak keluarga. Semua itu membutuhkan jiwa kolaboratif yang tinggi dan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Adapun kesimpulan dari nilai-nilai yang saya sampaikan, yaitu bukan hanya jargon moral, tetapi menjadi pedoman nyata yang melekat dalam setiap tindakan pegawai Basarnas. Dalam tugasnya yang sangat beresiko dan tekanan, nilai-nilai ini justru menjadi fondasi yang memperkuat ketangguhan, integritas, dan efektivitas kinerja pegawai. Sekian dari saya, mungkin itu saja. We are family, Afik 6 Jagat Samagran. Siga Rescue, petarung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.